Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat bulan ini, bulan Juli, bulan Komariah, masuk bulan Zulhijjah. Kita merayakan raya Kurban atau Idul Kurban pada hari Ahad. Memang di Indonesia ada dua versi, satu hari besok Sabat, dan Departemen Agama menetapkan hari Ahad. Kita mengacu kepada ketetapan Departemen Agama Republik Indonesia. Pagi tadi saya bertanya rekan di Malaysia, yakni di Sabah, tentang pelaksanaan Idul Kurban di Malaysia secara keseluruhan diadakan pada tarikh 10 bulan 7 tahun 22, artinya hari Ahad juga. Jadi sekali lagi kita laksanakan sholat Id pada Ahad 10 Juli 2022. Yang terpenting dalam hal ini adalah pelaksanaan kurban, pemotongan hewan kurban. Hewan kurban ketika ini mempunyai harga yang cukup baik. Untuk lembu ukuran berat badan 500 kg ke atas itu paling murah 80.000 per kilogram. Ada yang 85. Mungkin jika 1 ton ke atas bertambah lagi harganya. Kita akan laksanakan rata-rata berat 450, yang tertinggi 600 sekian. Untuk saya sendiri yang dihantar ke Jawa Timur, yakni ke kampung kelahiran Syekh, itu berat 684 kilogram. Kemudian yang dihantar ke tempat kelahiran Umi tidak kurang dari 500 kg, yakni di Pandeglang, Banten, atau di Menes, Pandeglang. Hadirin, dalam catatan perolehan harokat kurban kita yang sudah 100% melaksanakan adalah eksponen, kemudian guru dan dosen, kemudian karyawan, sudah terlaksana 100%. Untuk pelajar rata-rata 30%, yakni sanawiyah, aliyah 30 sekian persen, dan selainnya kurang dari 30%, maka rata-rata pelajar baru 30%. Kita masih punya waktu untuk menyelesaikannya. Kemudian mustahik kita untuk kurban ini sedikit bertambah, karena
kita akan berikan kepada karyawan yang sedang kerja membangun kapal yang bukan dari karyawan Az-Zaitun, tapi dari karyawan kerja pembuat tukang kayu tradisional, pembuat kapal, dan juga pemasang batu untuk sliding way daripada kapal menuju laut, dan juga untuk para penancap daripada pail untuk penghadang ombak di laut. Itu tambahannya kurang lebih 15. Maka untuk mereka ini tidak usah kita potong di kampus, kita hantar ke tempat supaya mereka potong, mereka olah masing-masing. Disiapkan beras satu orang seperti yang kita bagikan pada mustahik yang lainnya. Hadirin sekalian, mungkin untuk Id kali ini pesertanya juga akan nambah karena dari beberapa daerah ada yang akan datang 50 orang, ada yang 100 orang. Jadi kemungkinan ada tambahan tidak kurang daripada 200 atau 300 orang tambahannya. Untuk itu persiapan untuk sesuatu setelah Id, biasanya kita ada makan bersama di tempat masing-masing. Ini dipersiapkan dengan baik. Kemudian saudara-saudara, hubung kait dengan perang di Ukraina Rusia, di mana dua negara tersebut adalah sumber daripada gandum yang didatangkan ke Indonesia. Bulan depan importir Indonesia tidak bisa mendatangkan gandum, dan kita juga sudah tidak bisa membeli gandum. Untuk itu ada kemungkinan kalau dalam bulan ini perjalanan mendatangkan gandum dari Ukraina maupun Rusia belum bisa jalan, maka kita hanya punya stok 20 ton untuk gandum. Oleh itu kita belajar kembali kepada pemakanan lama. Mungkin kita akan kembali lagi kepada beras. Karena niat kita awalnya, atau niat awal kita makan roti adalah untuk ketahanan fisik menghadapi COVID-19. Yang dilalah kersane ngalah, COVID itu hari ini sudah mereda, yang tadinya puluh-puluh, bahkan pernah ada 50 ratus ribu, sekarang ribu-ribu. Artinya turun. Di saat itu gelombang kedua serangan dunia adalah perang. Jadi adanya perang itu mengingatkan kita, irji'i ila to'amiki, kembalilah kalian wahai umat manusia kepada makanan aslimu, kutul balad, makanan asli, makanan pokok. Maka kita kembali pada makanan pokok. Hanya saja mungkin roti gandum kita akan kita sajikan ya mungkin sepekan sekali, satu kali saja, tidak 3 kali, pagi hari. Jadi kita hemat supaya tidak habis seketika. Saya sendiri kalau tidak menemukan roti gandum buatan sendiri itu rasanya rindu. Kemana ini makanan? Sudah mulai merindukan. Lah ini nanti akan tidak ada.
Namun kalau nanti import gandum itu berjalan, ya kita rubah lagi. Makan gandum 1 hari penuh 3 kali dalam 1 Jumat. Jadi hari Jumat nanti Jumat gandum, Jumat roti gandum, setiap Jumat roti gandum, setiap Jumat roti gandum. Kemudian nasi pun kita tidak sajikan nasi putih, tapi nasi brown rice. Saya sudah menyiapkan bibit-bibit beras padi yang enak. Ada Yasmin, kembali kita datangkan bibitnya. Koshi Hikari kita kembali datangkan. Dan basmati juga kita mulai tanam kembali. Nah, ini semuanya untuk ketahanan pangan. Alhamdulillah, tatkala gandum terputus, persiapan daripada pemakanan kita cukup. 1 hari kita itu perlu 2 ton. Perlu 2 ton beras. Jadi kalau 365 hari, berapa itu? Ton berasnya. 365 kali 2. 730 ton beras. Kalikan 1 poin atau begini, 730 dibagi 52 kali 100. Itulah keperluan gabah daripada 1 tahun 12 bulan. 1000. Nah, sedangkan kita tidak boleh mempersiapkan 1 tahun itu 12 bulan, minimal 18 bulan. Jumlah itu dibagi 12 kali 18. Maka diperlukan 2105 ton gabah giling kering, kering giling. Nah, saudara-saudara, persiapan itu sampai dengan sore ini atau tengah hari ini, istana beras kita yang belum terjamah yaitu 1 ton, 1000 ton, yaitu di silo yang belum digunakan ada 1000 ton. Kemudian ditumpukan karung gabah, itu laporan terakhir ada 450 yang lama, akan ditambah lagi 650 yang lama, dan akan ditambah lagi panen yang sekarang ini. Jadi sadon ini sangat mungkin akan mendapat 400, tingginya 450. Maka kalau di gudang atau di istana beras ada 650 ditambah 450, maka ada 1100, ditambah daripada simpanan yang di silo ada 1000, maka kemungkinan cukup memiliki 2100 kg gabah kering giling. Cukup untuk 18 bulan. Nah, pada akhir tahun ini nanti sudah mulai tanam lagi, jadi terus seperti itu. Maka kesiapan pangan kita mudah-mudahan harapannya tidak kurang, bahkan akan lebih. Hadirin sekalian, seperti hari-hari yang berjalan ini, baik itu level dunia maupun nasional, masing-masing negara di dunia, semua berhadapan dengan kelangkaan pangan. Maka
Kalau kita mempersiapkan pangan seperti sekarang ini, kita tidak akan goyah. Mudah-mudahan kalau Az-Zaitun bisa mempersiapkan 18 bulan, Indonesia pun bersama-sama akan bisa mempersiapkan 18 bulan untuk keperluan 1 tahun. Sehingga nanti kalau datang panen baru atau tatkala panen yang baru itu ada sedikit kegagalan, maka kita tidak terjadi kekurangan pangan. Itu cara menghadapi pangan dalam musim yang seperti sekarang ini. Di dunia semuanya seperti itu. Siapa yang menguasai pangan, dia akan menguasai negaranya. Siapa menguasai kehidupan yang lainnya, dia akan menguasai negaranya. Ini yang harus kita pertahankan, bahkan kita kembangkan lebih banyak lagi persiapan kita dalam 1 tahun. Kalau perlu 24 bulan untuk 1 tahun. Hadza wallahu yar'ana wa yaghfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Tujuh, permohonan salat gaib. 1 untuk Bapak Zainal Abidin bin Sudar. 2 Ibu Masena binti Muhammad. 3 Ibu Siti Hatijah binti Muhammad Suyud. Dan 4 Ibu Nasia binti Makmun Kartawijaya. 5 Ibu Sriati binti Mukaji. 6 Bapak Ahmad Jaini bin Tholib. Dan terakhir Bapak Muhammad bin Haji Ma'ruf. Alhamdulillah Rabbil Alamin.